Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kembali saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ini ada 3 pertanyaan yang isi pertanyaannya hampir sama. Namun di sini saya tidak akan membacakan nama akunnya karena ada sesuatu hal yang perlu saya tidak bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya orang yang pendosa, banyak sekali melakukan dosa. Pertanyaannya yaitu, bolehkah saya pergi ke tanah suci? Jawabannya boleh. Karena insya Allah di sini maksudnya orang yang bertanya tersebut banyak melakukan dosa, ya. Jadi kadar dosanya sudah banyak, kemudian dia bertanya, bolehkah pergi ke tanah suci? Insya Allah untuk memperbanyak ibadah, untuk umroh, untuk haji, dan tentunya ingin bertobat kepada Allah. Insya Allah seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Abah, bolehkah saya umroh? Saya ingin sekali umroh, tapi selama ini sholatnya tidak tertib. Kadang sholat, kadang juga tidak sholat. Dan juga saya tidak bisa banyak menghafal doa-doanya. Ya, jawabannya tetap boleh. Nanti saya akan jelaskan. Dan yang ketiga, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Saya ingin umroh, tapi selama hidup saya juga banyak melakukan dosa-dosa dan pelanggaran. Nah, insya Allah jawabannya sama, yaitu boleh. Bapak Ibu, perlu diketahui, Allah menciptakan manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti yang namanya manusia itu punya salah. Pasti yang namanya manusia itu berbuat dosa. Ada di dalam hadis riwayat Ibnu Majah diterangkan, kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap anak turun Adam pasti mengerjakan kesalahan. Ya, dipastikan pasti mengerjakan kesalahan, banyak salahnya. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang mengerjakan kesalahan, at-tawwabun, yaitu orang yang banyak melakukan taubat. Itu ya, ada dalam hadis Ibnu Majah diterangkan seperti itu. Nah, kemudian saya juga akan menerangkan tentang kisah seorang pembunuh. Ya, diterangkan dalam hadis Imam Muslim. Jadi dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah. Akhirnya dia menemui pendeta. Dia menanyakan apakah dosa-dosa yang telah diperbuatnya dengan cara membunuh 99 orang tersebut bisa diterima, dan mohon petunjuknya. Namun jawaban dari pendeta tersebut bahwa dosanya sudah terlalu berat dan terlalu banyak dosanya. Sehingga akhirnya pendeta tersebut dibunuh sekalian oleh orang tersebut, sehingga total yang dibunuh menjadi genap, yaitu 100 orang. Kemudian orang tersebut kembali mencari orang yang bisa menunjukkan agar tobatnya diterima. Singkat cerita, dia bertemu dengan seorang ulama, kemudian dia menceritakan tentang perbuatannya yang sudah membunuh 100 orang. Dia bertanya kepada ulama tersebut bahwa apakah
dosa besar yang diperbuatnya itu Allah akan mengampuninya dan bagaimana cara tobatnya. Akhirnya dijelaskan oleh ulama tersebut bahwa tetap Allah akan menerima tobatnya, karena ulama tersebut menerangkan siapa yang bisa menghalangi orang yang tobat kepada Allah. Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bisa menghalangi. Karena jawabannya ternyata benar, akhirnya dia minta petunjuk bagaimana caranya bertobat kepada Allah. Akhirnya ulama tersebut menunjukkan kepadanya untuk pergi ke suatu tempat di mana tempat tersebut banyak orang beribadah kepada Allah. Dan dia juga berpesan agar menjauhi tempat di mana dia banyak berbuat kesalahan dan berbuat dosa. Singkat cerita, akhirnya orang tersebut berjalan menuju ke tempat orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah. Namun di tengah perjalanan, akhirnya Allah mencabut nyawanya dan meninggal. Selanjutnya, pada saat orang tersebut meninggal, akhirnya dua malaikat pencatat amal baik dan amal buruk menentukan, disepakati untuk mengukur pada saat dia meninggal dengan tempat pada saat dia hidup bergelimang dengan dosa. Kemudian dibandingkan dengan jarak antara dia meninggal dengan tempat di mana di situ banyak kebaikan yang sedang dituju olehnya. Singkat cerita, ternyata jarak tersebut lebih dekat ke tempat kebaikan dibandingkan jarak antara dirinya dengan tempat asal dia yang penuh dengan kejelekan. Akhirnya, kesimpulannya orang tersebut diterima tobatnya dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Itu ada diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Berarti Bapak Ibu, tadi pertanyaannya, ada orang yang banyak sekali berbuat dosa kemudian ingin ke tanah suci. Jawabannya sangat-sangat bisa dan itu sangat baik Bapak Ibu. Ya. Terlebih bila kita ingin sekali melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh dan ingin memperbanyak ibadah kepada Allah, minta kepada Allah pengampunan. Nah, itu sangat baik jalannya seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang melaksanakan ibadah haji jelas di situ ada dalilnya bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya sebagaimana ibunya melahirkan kembali. Maksudnya betul-betul mulus bersih dari dosa-dosa. Kemudian diterangkan juga orang yang umroh. Ya. Jadi dalilnya itu antara umroh yang satu dengan umroh yang kedua, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dan banyak lagi amalan-amalan yang bisa dikerjakan di tanah suci. Ya, di antaranya umpamanya lipatan sholat dibandingkan di tempat lain. Ya. Kalau di Madinah itu akan mendapatkan lipatan 1000 kali lipat. Kemudian kalau di Tanah Haram yang di Masjidil Haram itu, bila melaksanakan sholat di situ, maka lipatannya akan menjadi 100.000 lipatan. Dan banyak lagi pahala-pahala yang bisa didapat apabila mau mengerjakannya. Nah itu jawabannya ya, untuk yang bertanya bahwa beliau ini banyak dosa, sebagai pendosa ingin sekali ke tanah suci. Kemudian saya juga akan menjawab di sini, bolehkah saya umroh sedangkan sholat saja banyak yang bolong-bolong, tidak tertib, dan juga tidak hafal doanya? Jawabannya boleh. Silahkan perbanyak pengampunan kepada Allah pada saat di tanah suci, dan juga silahkan bertobat kepada Allah. Perlu dipahami Bapak Ibu, ada beberapa syarat agar tobatnya tersebut diterima. Yang pertama, orang yang berbuat salah tersebut harus mengakui kesalahannya. Itu syarat pertama. Kemudian, di hatinya harus punya perasaan kapok, getun,
tidak ingin mengulangi kembali kesalahan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hatinya supaya menyesal, betul-betul menyesal karena telah melakukan hal kesalahan tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu siap dan ridho melaksanakan kafarohnya, melaksanakan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan pada saat dia ingin menebus dosanya. Kemudian yang terakhir, mau memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik daripada pada saat dulu yang penuh dengan dosa, dan juga dia akan terus berusaha memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak amal ibadah kepada Allah, memperbanyak pengampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan banyak amal soleh yang lainnya. Itu 5 hal itu harus dikerjakan. Agar apa? Agar apa yang dilakukan pada saat dahulu, yaitu dosa-dosanya, ya, kalau mau seperti itu, mau melakukan hal seperti itu, berarti tobatnya diterima. Ingat, ada 5 hal yang harus dikerjakan. Nah, dan juga di sini saya memberikan tips. Tentunya kalau kita punya kesalahan yang besar, tentu kita juga harus mengimbangi dengan amal soleh atau lipatan pahala yang besar juga. Dengan adanya Bapak Ibu yang melakukan kesalahan besar tersebut, bisa dengan cara diantaranya pergi ke Tanah Suci, memperbanyak ibadah di sana, karena lipatan pahalanya pol. Selain itu juga, orang yang pergi ke Tanah Suci ya, bisa melakukan, umpamanya diniatkan untuk umroh, kemudian juga ya, diniatkan untuk haji pada saat musim haji. Nah, itu salah satunya tipsnya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, selain itu Bapak Ibu, saya juga di sini akan mengingatkan. Terkadang ada di dalam YouTube, ya, itu ada thumbnailnya itu gambar-gambar kalau orang yang ke Tanah Suci yang penuh dosa itu, di situ umpama ada tulis, inilah orang berbuat dosa, umpamanya zina, kemudian umpamanya dia terlihat seperti apa umpama, kemudian ada juga ada orang yang berbuat dosa kemudian kakinya terbakar umpama seperti itu. Itu semua tidak benar. Saya luruskan, itu semua tidak benar. Semua orang memiliki dosa, silahkan datang ke sana. Diterangkan dalam hadis ya, bahwa keturunan anak Adam ini pasti berbuat dosa. Hanya saja bagi umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat ditunggu tobatnya. Jadi tidak langsung diazab, tidak. Jadi umpama ada channel-channel yang menayangkan seperti itu, akhirnya kan membuat orang takut. Takut diazab di Mekah. Nah, itu tidak benar. Bahkan di Mekah sendiri pun ya, ada saja orang yang tidak baiknya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu ya, kebetulan di sini yang bertanya yang memiliki dosa ya, tidak usah khawatir, silahkan datang, mau ibadah umroh boleh, mau ibadah haji boleh ya. Silahkan memperbanyak ibadah kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Tidak perlu takut dan khawatir ya. Jangan terpengaruh dengan beberapa gambar di YouTube seolah-olah orang itu disiksa di Baitullah, disiksa di Mekah dan lain sebagainya. Itu tidak benar ya. Kita ibadah ini harus disesuaikan dengan tuntunannya, yaitu tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Tadi saya sudah terangkan seperti itu. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini ya, Bapak Ibu yang berkeinginan sekali melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, atau juga ingin sekali ya, beribadah minta pengampunan kepada Allah di Tanah Suci, monggo dipersilahkan ya.
saya sarankan perbanyak ilmunya, perbanyak mengajinya, agar ibadahnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Bila video-video ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan silahkan di-share ke teman-temannya yang membutuhkan. Jangan lupa diniatkan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Dan saya juga berharap apabila Bapak Ibu menerima video-video saya ini dengan hati senang dan bahagia, saya berharap Allah akan membalas dengan pahala yang besar, yaitu pahala jariah untuk saya dan keluarga. Karena YouTube saya ini saya niatkan untuk kebaikan dengan harapan Allah membalas kebaikan tersebut dengan pahala jariah, yaitu pahala untuk saya dan keluarga. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan bila ada yang kurang, monggo ditambahkan. Saya rasa itu saja. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.